Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desika Farhana, NIM 7211419032. Di sini saya dari jurusan Akuntansi Internasional dari Universitas Negeri Semarang, angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 11, yaitu implementasi SIM dalam dunia perusahaan, pemanfaatan web dan blog. Langsung saja ke yang pertama, itu ada sistem operasi. Sistem operasi ini dapat digunakan sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Lalu di dalam sistem operasi itu ada Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Nah, di sini ada versi itu versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Lalu ada paket layanan atau service pack, adalah sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan dan efisiensi sistem operasi tersebut. Lalu ada pembaruan. Nah, terjadinya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru ini dimanfaatkan. Next itu ada peranti lunak aplikasi. Nah, para manajer biasanya menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, di sini ada identifikasi, jadi penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik antar satu sama lain. Lalu ada pembaruan. Nah, kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Next ada perlindungan kata sandi. Jadi manajer ini perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Lalu di sini ada virus and spyware. Nah, spyware ini tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Lalu ada ancaman dan hoax. Nah, istilah phishing ini digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Lalu ada proteksi. Nah, tidak ada alasan untuk memasang antivirus anti-spyware karena komputer yang tidak terlindungi akan menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Next itu ada proyek web atau HTML menggunakan program Microsoft FrontPage. Nah, yang pertama itu membuat dokumen FrontPage. Langkah pertama itu membuka program Microsoft FrontPage, lalu klik tombol Start, kemudian pilih All Programs, lalu klik 2 kali pada program Microsoft FrontPage. Lalu daftar beranda. Ya, langkah pertama itu ketik kata location, kemudian pilihlah perintah format, diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment. Lalu pilihlah menu drop down dan buatlah paragraf terjajar ke kiri atau left. Lalu membuat tabel. Yang pertama itu pilihlah perintah tabel, lalu diikuti dengan subperintah insert, kemudian pilihlah pilihan table.
Lalu ada menambahkan gambar. Yang langkah pertama itu klik perintah insert, diikuti dengan subperintah picture, pilihlah clip art, lalu pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Lalu ada daftar bernomor. Nah, ini harus memasukkan kalimat why order from us pada halaman web tersebut, lalu klik enter untuk mendapatkan baris baru. Lalu ada link halaman web. Ini langkah pertama itu klik perintah insert, diikuti dengan subperintah hyperlink, pilih email address sebagai jenis hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kontak us. Lalu ada cara melihat halaman web yang telah dikerjakan. Langkah pertama itu klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web Anda akan ditampilkan pada browser. Lalu klik link kontak us sebagai jendela yang berinteraksi dengan program email Anda akan terbuka. Lalu pada bagian to Anda akan melihat email Anda. Lalu yang keempat itu tandai link to my school dan go to top of page jika link tidak bekerja dengan baik. Lalu kembali dan pilihlah tab normal. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan front page. Keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunanya. Kelemahannya adalah kode HTML, kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Dan kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Next, ada proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dalam dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada bagian kepala yang memberikan informasi mengenai peranti lunak, browser, penjelajah web. Nah, informasi pada bagian kepala ini mencakup judul halaman web dan informasi lain dapat dicantumkan di bagian kepala untuk sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut. Lalu yang kedua itu ada bagian tubuh. Nah, ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh ini berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Dan pada bagian tubuh juga tertulis perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata dalam kurung. Nah, cara membuat dokumen Notepad. Langkah pertama itu buka Notepad. Untuk pengguna Windows 8 atau ke atas, buka layar Start. Lalu ketik Notepad. Untuk pengguna Windows 7 atau sebelumnya, buka Start, Program, Aksesoris, dan Notepad. Langkah kedua itu menulis dokumen HTML sederhana. Nah, ini ada penjelasan di setiap baris kodenya, bisa dilihat sendiri di PowerPoint-nya. Lalu langkah 3 itu simpan file atau HTML. Nah, simpan file HTML yang sudah dibuat itu pilih file lalu save as. Lalu yang keempat itu buka file HTML dengan browser. Buka file HTML yang tadi Anda buat dengan browser seperti Google, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Cara melihat halaman web itu bukalah browser web, pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya. Yang keempat, pilih tombol OK, lalu halaman web akan muncul pada browser lain. Kekurangan dan kelebihan menggunakan Notepad. Yang pertama itu ada kekurangannya dulu. Ini pembuatan kode sangat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Lalu yang kedua itu ada keharusan untuk mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode karena pengodaan pada Notepad memakan banyak waktu. Nah, lalu ada keuntungannya. Yang pertama itu ada kode yang dibuat efisien. Lalu yang kedua ini manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.